Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sedang ini ada di kamar. Tapi bukan ngamar ya. Nah, di kamar hotel salah satu di Front One Hotel. Nah, saya tidak sendirian tentunya, saya bersama dengan Pak Saufan. Nama lengkapnya siapa, Pak? Saufan Husnika. Nah, itu dulu orang tua ngasih nama gimana? Ceritanya panjang ya. Wah, 6 semester. 6 semester. Beberapa puluh tahun yang lalu soalnya. Ya, jadi punya arti lah ya orang tua. Tapi paling enggak yang saya tahu dari orang tua saya itu, almarhum bapak saya itu bilang, saya pernah tanya soalnya, arti nama saya apa sih? Gini. Beliau cuma bilang, jadi kalau orang nyebut nama saya secara lengkap, katanya, jika orang nyebut nama kamu secara lengkap, itu sama dengan mendoakan kamu tentang untuk kebaikanmu, gitu. Kira-kira gitu ya. Asli mana? Asli Mas, Lombok Mas. Lombok. Yeah. Subhanallah. Pantesan wet mau aku kepedesan. Oke. Nah, sekarang gimana ceritanya Bapak jauh-jauh dari Lombok itu bisa sampai Boyolali. Boyolali. Gimana? Iya. Saya sampai sini sebenarnya sekitar 10 tahun lalu sebenarnya. 10 tahun. Ya. Memang saya kalau kerja di hotel tuh suka pindah-pindah. Jadi kalau orang pindah, kalau kerja di hotel tuh akan memberikan pengalaman yang lebih. Kemudian ada keuntungan lebih dari seorang yang bekerja di hotel. Jadi dengan pindah-pindah itu selalu dia dapat pengalaman baru, sehingga dia secara mental akan terbentuk gitu, ya. Jadi lebih tough, lebih berani ngambil keputusan, ya, karena dia punya pengalaman yang banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda gitu. Nah, Solo ini adalah, atau Boyolali ini adalah ini persinggahan mudah-mudahan yang terakhir ya. Ya, jadi saya sudah di beberapa tempat ya, di Bali, kemudian saya pernah di Lampung, pernah di Jakarta, di Jogja, bahkan juga saya pernah di luar negeri juga untuk bekerja di hotel gitu. Jadi itu yang membuat saya sampai di sini sebenarnya rentetannya itu sebenarnya. Mungkin kalau saya dulu tidak pindah-pindah ya cuma di Lombok aja, mungkin saya nggak ketemu sama Mas Bembeng ini ya. Panggil Bembeng ya Mas Bembeng. Iya. Itu yang senang gitu. Iya, gitu ceritanya. Nah, saya dengar ini kuliahnya itu apa? Saya nggak mau sebut sendiri aja. Iya, Mas Bembeng ini menarik ya. Saya tuh kuliahnya di keguruan. Kan. Keguruan. Mesti saya di sekolah mesti ya. Padahal keguruannya jurusannya apa? Membelot ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. I love you. I love you. Iya, saya itu bahasa Inggris. Mestinya mengajar di SMK atau SMA gitu, sekolah menengah. Namun perkembangan waktu itu begitu saya selesai atau tamat kuliah, ternyata perkembangan hotel di daerah saya di Lombok itu sedang baru mulainya gitu ya. Karena limpahan dari Bali ya? Iya. Iya. Makanya waktu itu saya ada beberapa hotel aja ya waktu zaman saya itu tamat. Kemudian karyawan-karyawan hotel-hotel yang ada di Lombok itu semua di drop dari pulau sebelah gitu ya, pulau tetangga semua. Apa-apa. Oh gitu ya. Memang itu sudah internasional. Iya, dari Bali mereka di drop. Iya. Jadi saya dapat jatah orang lokal barangkali ya, sehingga saya begitu diwawancara oleh pimpinan hotel, saya akhirnya bisa mendapatkan kesempatan dengan modal bahasa Inggris. Bukan modal pengetahuan tentang hotel, tapi pengetahuan tentang bahasa Inggris, keterampilan bahasa Inggris. Pertama dulu di bagian apa? Pertama dulu saya di bagian front office, di resepsionis Pak, yang biasa terima tamu. Ya. Kan biasanya resepsionis cewek. Nah, saya mungkin agak cantik juga mungkin. Iya, kalau di hotel tuh tidak harus laki atau tidak harus perempuan, tidak harus cowok atau cewek, tapi dia harus punya kepribadian yang bisa membuat tamu tuh senang atau nyenengke lah itu. Kita beramah tamah gitu, itu yang paling penting. Jadi lebih kepada dari hati, harus dari hati gitu. Ya, dia juga kepribadian juga. Ganda ya. Rumah pribadi, mobil pribadi, dan sebagainya. Nah, iya memang. Jadi Bali itu kayaknya sih
sekarang alternatifnya banyak kelompok dan kayaknya pantai-pantainya udah dikuasai hotel ya. Iya. Saya pernah ke sana sampai ke Senggigi itu hotelnya udah di pinggir pantai semua. Betul, betul. Iya. Saya pernah mau tenggelam di Senggigi loh, Pak. Oh ya. Iya. Ini pengaraman, ini nyawa balen nih. Itu Di tengah itu. Ya ada instruktur sih. Benar kan ada instruktur kan, Iya, ditemani instruktur. Nyemplung gitu. Wah, ada kura-kura, ada. Dan saya tahu persis, oh kabel bawah laut tuh kayak gitu. Saya tahu di situ. Iya. Kalau mungkin nggak mau tenggelam nggak tahu itu, Pak. Iya. Tapi begitu nyebut, loh, lah mana teman-teman saya? Loh mana instrukturnya? Daratan mana? Oh iya. Ilmu renang hilang semua. Saya tuh pernah, Pak. Kerja di Lombok tuh di Hotel Sheraton namanya. Weh, saya pernah itu, Pak. Nah, Pernah. Sheraton itu kita dulu punya program penangkaran penyu hijau. Penyu hijau. Jadi kita buat penangkarannya, lalu kita setelah dia tumbuh gitu, kita lepaskan. Kita lepas, bukan cuma kita lepas tapi sama tamu. Jadi atraksi wisata juga, jadi tamu yang melepas. Jadi event ya. Iya. Dari mana dapat telurnya? Bibitnya tuh dari Pantai Senggigi itu dulu kita pernah ketemu satu kura-kura yang bertelur di Senggigi di pantai. Jadi kalau nggak salah sekitar 100-an telur itu. Ya, dia betul di situ lalu kita ambil, lalu kita takarkan di situ. Penakaran kita gitu. Iya. Dan memang kalau penyu itu kan di mana dia dilepas, di situ dia akan balik lagi. Ya. Gitu. Kayak merpati ya. Merpati tak pernah ingkar janji. Kode. Senggigi itu dihubungi nganggo dokar itu 1 jam selesai. Waktu itu nek misalnya enek tsunami bus hilang. Tapi di situ memang bebas ya. Yeah. Itu pulau namanya, bukan Senggigi. Iya. Tapi Pulau Terawangan. Gili Trawangan. Gili-gili ya. ya, Gili Iya. Trawangan. Pak, Ya. nah ketika kemudian ini peralihan dari seorang calon guru kemudian menjadi seorang pekerja hotel, apa yang membedakan? Iya, kalau tentunya kalau di hotel dan guru ini memang sangat beda banget. Tapi ada juga persamaannya. Nah, kalau perbedaannya kalau saya lihat itu karena di hotel itu kan 24 jam kita operasional 24 jam, ya. Kalau di guru kita bekerja itu mengikuti jadwal sekolah aja, kurikulum gitu kan, kita seperti itu. Bedanya di situ. Jadi kalau kalau sekolah muridnya libur, kita juga ikut libur. Murid-muridnya, murid-muridnya jalan-jalan, piknik, guru juga ikut piknik, gitu kan. Yang beda cuma kalau guru rapat, siswa libur. pulang. Ya gitu libur. Nah kalau di hotel itu 24 jam. Jadi justru orang lagi piknik, orang liburan, kita di hotel. Iya, berarti bedanya yang selanjutnya adalah gajinya. Gitu. Tapi persamaannya sebenarnya sama. Jadi kalau saya lihat dimanapun kita bekerja, kita harus bekerja dengan ikhlas. Jadi kalau guru tuh dia harus bagaimana ikhlas mengajar muridnya, gitu ya. Kalau di hotel kita harus ikhlas melayani tamu-tamu kita. Gitu. Ini saya sudah berinteraksi dengan Pak Supran itu beberapa kali. Kata kuncinya selalu menyebut ikhlas. Kenapa selalu menyebut ikhlas nih? Ya, ikhlas itu kalau menurut saya membuat pertama kalau kita ikhlas itu kita akan lebih tenang melakukan apa saja. Berarti tahu ikhlas berarti. Melakukan apa saja itu tenang kita. Gitu. Tenang kok dia, Pak. Gitu ya. Jadi kita kalau melakukan satu, kita pulang tuh nggak udah mikir lagi gitu. Kayaknya udah lepas gitu. Jadi Bapak kalau misalnya pulang udah nggak mikir kerjaan? Ya udah nggak mikir lagi pekerjaan. Pokoknya mikir keluarga? Dalam artian saya bersama keluarga. Tapi kalau memikirkan itu dalam artian misalnya saya tetap mengecek misalnya ya. Telepon tim di sini gimana kondisi hotel gitu kan. Pada prinsipnya kita kan kerja 24 jam di sini. Jadi saya harus seperti itu. Tetap komunikasi. 24 jam. Lah kalau 12 bulan, Pak. Kira-kira peaknya itu bulan apa biasanya? Kalau di daerah sini, di daerah Solo, Boyolali ini bulan-bulan ramai adalah bulan-bulan libur panjang ya. Libur panjang. Misalnya periode Natal, Tahun Baru, kemudian Lebaran ya, seperti saat ini, kemudian liburan sekolah juga itu juga biasanya ramai.
Di waktu yang lain tentunya jika ada kegiatan-kegiatan yang besar di daerah Boyolali Solo, misalnya kita kecipratan misalnya. Karena perbatasan. Karena perbatasan. Jadi kesini bisa, kesana bisa. Iya benar. Pak, ini Front One Hotel. Kira-kira kalau saya mau nginep di sini, Pak saya mau nginep. Apa yang bisa Bapak tawarkan kepada saya? Ya, sebenarnya banyak sekali. Tapi selling point kita adalah kita yang paling penting kan harus kita perhatikan di hotel itu yang pertama adalah kamarnya ya. Kamar. Ya karena itu untuk tidur. Untuk tidur. Orang ke hotel itu untuk tidur. Iya. Kebersihannya minimal. Berarti ya. itu yang harus diperhatikan. Harus bersih. Betul. Kamar, kemudian kamar mandi mas. Kamar mandi. Oh iya, bener. Nonton rumah gedung itu apik ora tonton kamar mandi nih. Iya, kamar mandi. Harus kamar mandi harus bersih, harus lengkap. Yang ketiga adalah sarapan. Sarapan itu harus lengkap karena sarapan itu yang membuat orang bisa kembali lagi mas. Kebanyakan orang akan punya pengalaman lebih tinggal di hotel pada saat sarapan. Iya. Makan itu jadi media. Siap. Iya. Arep PDKT udah makan belum? Ayo. Iya. Jadi sarapan. Guyu itu Pak. Makanya kita usahakan tamu tuh kalau beli kamar kita jangan cuma kamar aja, room only. Kita sarapan selalu kita tawarkan sarapan. Ya pantesan sarapannya dibuat senikmat mungkin. Betul. Suasananya juga se-enjoy mungkin. Betul. Kan di situ mungkin akan ketemu bisnis baru. Betul. Wah, ketemu ini bisnis baru di restonya Front One. Luar biasa. Pak, ilmunya dari mana? Padahal kan ada itu deh. tadi. Ada deh, Boy. Waduh. Gitu. Oke, ini masalah kemudian Front One. Nah, kalau mengenai fasilitasnya apa saja Pak di sini? Kita banyak punya fasilitas yang bisa kita unggulkan. Kita kan di area airport. Wah. Area airport, area bandara Adi Sumarmo ini. Jadi kita melihat apa kebutuhan tamu untuk tinggal di sini gitu. Yang pertama fasilitas kita punya adalah tentunya di kamar itu semua kita siapkan bersih, cepat gitu ya. Wifi yang kencang gitu ya. Internetnya gitu ya. Kemudian seperti tadi juga sarapannya, makanan juga harus bagus, enak gitu, dan jika ada keluhan tamu kita langsung action dengan cepat. Itu yang kita lakukan. Kemudian fasilitas yang lain kita menyiapkan juga transportasi gratis baik dari bandara atau dari hotel ke bandara. Wah, gitu. Gratis itu. Besok nunut ya. Kan kono mau kemana? Enggak, mau nunut aja. Iya, ini kita punya fasilitas gratis. Aku tadi baru mau tanyakan ada shuttle-nya enggak? Oh gitu. iya. Ada jelas. Udah kebaca pikirannya Mas Bang. Iya. Bedanya belum menyiapkan transport, saya ngomongnya shuttle ya. Shuttle. Yeah. Oke, dari sini juga ngelihat bandara kelihatan ya Pak ya. Kalau iya, ada pesawatnya Presiden. Betul sekali. Di depan persis. Iya, betul sekali. Apalagi kita di sampai lantai 5 itu kita punya ballroom. Fasilitas kita itu ya dari ballroom bisa melihat bandara langsung. Pesawat take off bisa kelihatan gitu. Ada berapa kamar? Kita punya total 65 kamar. 65 kamar dari berbagai tipe. Dari tipe yang terendah itu ada superior. Kemudian yang paling tinggi suite ya, executive suite. Itu yang paling tinggi. Ballroomnya kita ada, saat ini kita punya 2, tapi kita akan punya 4 ya. Jadi ballroom itu kapasitas 200 sampai 300 orang, tergantung dari sitting layoutnya, pengaturan kursi meja. Kemudian kita punya meeting room, ada Sumarmo namanya, itu bisa 50 sampai 80 orang. Kemudian kita baru membuat 2 breakout rooms, namanya adalah Merapi Rooms dan Merbabu Rooms. Namanya itu dibuat nama-nama sekitar Boyolali. Betul sekali. Pinter ya. Luar biasa. Iya. Nah, kalau misalnya pas peak season, apa kadang-kadang juga menambahkan staff? Ya, kita sebenarnya punya staff tuh betul-betul yang efisien. Yang efisien dalam artian jika hotel itu tetap ada minimum operasional, karyawan kita sejumlah itu gitu. Minimal operasional. Jadi jika dia okupansi tinggi, kita tambah karyawan.
jika ada event di ballroom misalnya, kita juga tambah karyawan untuk bidang-bidang yang kita memang membutuhkan lebih gitu. Kalau di untuk lagi high season, okupansi tinggi, tentunya yang kita tambah housekeepingnya, gitu ya. Tetapi kalau ada kegiatan di ballroom, kegiatan meeting, kita tambah di F&B-nya, bagian banket atau bagian waiters itu yang kita tambah. Tadi kan nama-nama tuh, ada nama-nama sekitar Boyolali. Lah kalau tentang foodnya, F&B-nya bagaimana? Iya. Yang disajikan? Iya, kalau F&B kita juga berusaha mengangkat lokal. Ada kita setiap hari itu kita siapkan soto seger Boyolali. Wow. Di breakfast selalu ada. Senengannya dia. Soto seger Boyolali selalu ada. Itu diboyong ke sini atau bagaimana? Kita buat sendiri. Oh, gitu. Soto segernya. Ya, soto seger apalagi Lebih Pak? seger loh kalau buat sendiri. Apalagi Pak? Kalau yang lokal lagi minuman kita punya banyak jus ya, fresh juice. Kita juga punya minuman yang lokal kayak wedang jahe, wedang uwu, secang, kita punya. Ya. Tradisional kita punya. Sehat. Ya, kita punya. Pak Sofan, di sini tentunya kan banyak teman-teman pengusaha hotel. Bagaimana Bapak menyikapi itu? Maksudnya dianggap rival atau dianggap begitu ya? Bagaimana atau rival. Justru itu jadi mitra atau gimana? Iya. Ya, bocoran Mas. Saya itu kan juga sebenarnya dari dulu ngelihat hotel-hotel lain itu karena kita minta data-data mereka ya. Orang bilang sebutnya kompetitor ya, pesaing. Kalau saya bilangnya kita buat data itu sebagai comparison aja justru. Membandingkan gitu ya. Tapi kita nggak mau terlalu peduli sama apa yang mereka lakukan. Saya lebih fokus kepada apa yang saya harus lakukan gitu ya. Bukan apa yang mereka lakukan gitu ya. Ya, jadi strateginya gitu. Kita nggak lihat mereka sebagai kompetitor, tapi kalau kita perlu data yang apa yang mereka sebagai comparison aja. Sebagai comparison, pembanding saja gitu. Tapi kita lebih fokus pada apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk bisnis ini gitu. Bapak kerasa nggak ilmunya itu saya curi? Oh, saya nggak lihat nih. Anda pandai mencuri kayaknya, sampai nggak ketahuan. Gimana? Dan juga seandainya misalnya ilmunya kayak gitu itu dicuri orang lain gimana Bapak? Oh nggak apa-apa, itu kan banyak ilmu ya yang bagus-bagus, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Itu kata kunci mana? Iya. Kalau dia orang mengikuti, mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Ini benar-benar filosofi padi bener, merunduk bener, luar biasa. PHRI. Nah ini kan jadi ketua PHRI. Yeah. Nah ini gimana ceritanya Pak? Ya sebenarnya PHRI kita Boyolali ya, BPC PR Boyolali kita bentuk itu tahun 2019 ya, di bulan Februari. Kemudian kita telah terbentuk sekitar 3 tahun, lalu waktu itu saya jabatannya hanya ya kayak pengurus biasa lah, tapi karena saya tadi ilmu bekerja, ingin membantu melakukan sesuatu untuk Boyolali, untuk pariwisata Boyolali, jadi saya lebih fokus ke situ aja. Nah pada tahun ke-4 itu ketuanya itu mengundurkan diri. Wah. Ya, mengundurkan diri dan teman-teman meminta saya sebagai ketua harian gitu sampai nanti masa kepengurusan itu tahun 2024 bulan Februari baru kemudian kita akan pasti pas pemilihan presiden ya? Persis. Nyalon presiden sekali. Kayaknya ini bau-baunya ini ada gitu ya. Iya, tapi ya kita iya, gitu. Jadi saya jadi ketua PHRI ini ya tidak pernah berpikir sebelumnya gitu, kira-kira gitu. Hanya melakukan saja kegiatan, mungkin teman-teman jadi memilih saya gitu ya untuk meneruskan sampai akhir periode kepengurusan. Makanan favoritnya apa? Saya makan favorit ayam goreng dan bakso.
Kok sederhana banget bos ya? Iya, lokal kita. Ya, made in Indonesia soalnya. Tapi banyak kalau makan-makan yang suka itu tahu tempe saya paling suka. Wah, Tahu tempe saya paling suka. Apalagi tempat saya dulu di Lombok terkenal tahunya. Bahkan sampai saya ke sini ke Jawa itu ada tahu Lombok dijual di sini gitu. Itu saya kenapa kok tahu Lombok ada dijual di Jawa gitu. Ternyata memang beda, teksturnya beda. Kalau Mas memang pernah ke Lombok, ya. Itu kalau tahu tidak perlu diolah apa-apa, hanya digoreng saya biasa atau dikukus saja itu sudah enak. Ya, kalau mau tambah sambal kecap itu luar biasa. Kenapa kok nggak seneng ayam betutu misalnya? Ya, ayam betutu Pedes. enak sebenarnya, enak juga ya. Cuma mungkin kebanyakan pedes ya, jari-jari. Iya. Gitu. Jadi mau landing di Lombok dulu kan di Ampenan ya Pak ya. Itu ke laut itu langsung ini, deg-degan ini. Tapi akhirnya sekarang pindahnya kan ke tengah itu jadi berbeda. Ya. Jadi ekonomi perekonomiannya dibagi rata ya. Kayak Jogja ya. Jogja itu antara sekarang dipindah ke Kulon Progo. Pak, nah sekarang pengaruhnya apa PHRI terhadap mungkin keseharian Bapak? Ya, kita jalan saja ya, kita jalan saja. Kalau saya tuh jalan saja. Memang ada beberapa program-program kegiatan-kegiatan PHRI yang harus saya ikuti dan terus pantau ya. Misalnya pertemuan bulanan, kemudian berdiskusi dengan beberapa stakeholder pariwisata, yang Kadissporapar, bahkan dengan pemerintah daerah Boyolali, Pak Bupati dan lain-lain sebagainya gitu ya. Termasuk juga komunikasi dengan para anggota ya, pengusaha hotel dan restoran yang menjadi anggota atau tidak menjadi anggota PHRI. Nah, itu saja yang berubah sebenarnya. Pantesan Pak Bupati hafal gitu. Iya. Iya, jadi apa ya? Sebenarnya pekerjaannya tidak banyak berubah dan itu bisa disambi. Jadi memang saya juga harus ketemu orang, harus ketemu memang sebagai GM ya harus ketemu juga sama Kadissporapar, harus ketemu juga dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Sebagai GM itu tidak bisa kita sendiri juga gitu loh. Jadi sangat salah kalau misalnya kita menganggap sebagai seorang pengusaha hotel menganggap PHRI itu nambah pekerjaan itu salah banget. Salah banget. Namanya itu asosiasi. Iya, salah banget. Mereportkan apa? Salah banget. Karena sebenarnya kegiatan-kegiatan sebagai GM, sebagai pengusaha itu memang harus di situ. Yeah. Karena itu bagian dari marketing juga bisa juga untuk exposure. Jadi kalau kita aktif, tentunya otomatis kita juga akan lebih dikenal. Yeah. Gitu. Apa pengaruhnya mungkin setelah ada PHRI antara teman-teman pengusaha hotel dengan mungkin government atau mungkin stakeholder yang lain? Yeah. Oh sekarang kelihatan memang lebih dekat. Lebih dekat, artinya kalau dulu masih terasa banget itu pemerintah sama ini tidak ada jalur komunikasinya gitu. Misalnya kalau pemerintah buat acara, jadi PHRI itu kadang-kadang nggak tahu gitu. Kegiatan pariwisata tapi PHRI nggak tahu. Orang hotel maksud saya, orang itu nggak tahu gitu. Ya, dengan adanya PHRI ini asosiasi, dengan kemudian kita setiap bulan mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah, kemudian sehingga tetap saling ingat ini ya. Oh ya, aku ada kegiatan ini ya, saya ada kegiatan ini gitu. Banyak kegiatan kita juga selalu komunikasi dengan Kadissporapar, ya, kegiatan PHRI yang kegiatan sosial misalnya kita bagi-bagi takjil, kita motoran wisata. Wah. Kemudian ini tanggal 20 lusa itu kita ada kegiatan sertifikasi karyawan hotel ya. Kita juga berkomunikasi sama BNSP ya? Iya betul. P2? P2 P1? P2 ya? P2. Betul. Kita juga ada itu koordinasi. Nah ini kan terjalin hubungan yang baik gitu ya. Kita saling membantu. Kalau dulu sebelumnya kan tidak seperti itu. Itu manfaatnya. Kita tes. Siap ya Pak ya. Tempat wisata di Boyolali Pak, mana saja Pak? 5 Pak.
Oh, banyak nanti, banget. Nanti dapat hadiah, Pak. Sekali-sekalinya ada RGM. Oke. Pertama yang paling pertama Merapi dan Merbabu. Merapi Merbabu. Wah, favorit pertama. Merapi Merbabu. Pernah ke sana tapi? Sampai daerah New Solo. New Solo. Oh, ya itu udah sampai. Sudah sampai ya? Oke. Sampai. Kemudian saya juga ke Embung Manajer di atas. Embung Manajer. Wah, nyampe. itu sulit loh, Pak. Sampai. Wes. Sampai naik motor kita kan waktu itu, motoran wisata. Oke. Itu. Kemudian tentunya sekeliling Solo. Solo itu kita bisa berkunjung ke UMKM yang membuat makanan atau makan dari susu. Oh. Dari daun-daun. Ya itu kami ke sana. Ke kelompok itu dan kami juga beberapa waktu juga memperkenalkan kepada tamu-tamu kita. Itu yang kita ke sana. Kemudian saya berkunjung juga beberapa candi ya. Candi juga kita berkunjung. Candi mana? Saya lupa namanya ya, candi ya. Candi Lawang. Candi Lawang saya. Ya. Candi Lawang. Kok pinter ya? Oh, temennya Pak Sofan masa ora pinter. Candi salah satunya Candi Lawang. Terus kemudian Waduk Cengklik. Wah, tadi sebelumnya saya mau coba ini penguasanya, Pak. Wah. Jadi nek ketemu di ada apa-apa ya kontak. Kita dari yang jauh dulu. Kalau di Waduk Cengklik jenengan nikmati apa? Karena sekarang Waduk Cengklik kan sedang direvitalisasi ya. Kita sangat senang juga melihat perkembangannya. Jadi bersih, tertata rapi. Kemarin juga minggu lalu sempat dicek oleh Kadispora juga. Kita lihat juga udah mulai baik gitu loh, dan tertata rapi lah gitu ya. Saya lihat seperti itu. Sebelumnya saya sama waktu pertama lidaran kemarin sebelum revitalisasi itu kita ke warung-warung itu yang pakai bambu-bambu tuh, kesannya kan kurang bersih gitu ya. Sekarang lebih tertata. Gitu. Sempat ke Waduk Cengklik, Pak? Sempat ke Waduk Cengklik Pak juga. Kenal sama Pak Joko? Pak Joko. Waduk Cengklik Pak kebetulan juga salah satu anggota kita di PRI. Iya. Karena dia juga punya hotel ya? Iya. Nah, maksud saya begini, Pak. Gimana? Nah, ketika Bapak itu ngerti tempat berwisata, bagaimana mengkonekkan hotel sama objek wisata, mungkin dengan tempat makan itu loh, Pak. Pak. Itu yang paling penting ya. Iya. Salah satu program kita. Apa gunanya ngerti objek wisata menterlang tok ya? Enggak ada gunanya, Pak. Gimana strateginya? Iya, salah satu yang memang kita sudah bicara kemarin juga dengan Waduk Cengklik Park, kita kemarin wacana membuat paket ya. Paket. Jadi apakah kegiatan yang di hotel ini atau kegiatan yang di Waduk Cengklik Park. Jadi kalau mereka membuat kegiatan, nanti kamarnya di hotel di sini. Atau sebaliknya gitu. Kita juga tidak hanya hotel dan restoran, kita juga kerjasama dengan, kalau di Boyolali ini kan terkenal sama pertaniannya, peternakan, misalnya sapi, ikan, ayam, lele dan seterusnya ya. Terkenal ini Boyolali, daerah pertanian. Kita juga kalau ada kegiatan-kegiatan itu kita rekomendasikan, misalnya kalau kegiatan-kegiatan seperti itu pelatihan ya ada, kita ke Seva Fish ya, untuk ikan itu, ternak ikan itu. Nah kita mulai kerjasama seperti itu. Pak, bagaimana membagi waktunya antara pekerjaan sama keluarga? Ini dia nih. Ini sebenarnya paling sulit nih. Kalau paling sulitnya adalah apa? Banyak orang kurang paham dengan ritme 24 jam kerja di hotel. Mereka masih menganggap kebanyakan orang itu kerja di hotel itu kayak di kantoran. Banyak orang yang kalau ke hotel tuh, misalnya sudah hebat, misalnya sebuah restoran misalnya, masuk ke hotel belum tentu dia bisa bertahan di hotel. Karena apa? Kalau di restoran dia mungkin buka 12 jam, mungkin makan siang makan malam. Begitu masih di hotel dia harus berpikir 24 jam. Walaupun dia tidak bekerja selama 24 jam secara fisik, tetapi secara pikiran harus 24 jam. Karena dia berputar terus. Nah, ini yang sulitnya. Kalau kita hubungan dengan keluarga. Jadi kalau dengan keluarga itu kita nggak bisa bilang saya kerja di hotel dan hari ini saya libur, saya di rumah terus misalnya. Nggak bisa seperti itu. Ya di dalam pikiran kita ya hotel ya tetap harus ada. Walaupun secara fisik kita di rumah misalnya. Jadi
itu harus dikombinasikan tentunya. Tapi jangan sampai kelihatan sama istri juga ya. Jadi terlalu ke hotel gitu, wah bisa dimarah-marah juga, bisa dikuncin pintu. Tapi maksud saya begini, cara saya adalah saya membawa kehidupan keluarga saya ke hotel. Jadi saya perkenalkan hotel ini, dunia hotel ini kepada keluarga saya, kepada istri, kepada anak-anak. Saya perkenalkan, istri saya bukan orang hotel, ya. Jadi saya harus memperkenalkan ya. Misalnya kalau saya bertugas di hotel, saya ajak makan mungkin. Kadang saya nginep di hotel. Anak-anak juga seperti itu. Di saat saya bertugas, kadang saya di hari-hari tertentu saya piket di hotel. Jadi saya ajak menginap mereka. Jadi mereka mengenal gitu. Gimana sih? Ini pekerjaan Bapak. Iya, kira-kira begitu. Kita bawa keluarga kita ke dunia hotel itu sehingga mereka paham. Dan suatu saat nggak komplain, oh Bapak di hotel. Pinter ya? Iya. Apa? Tadi kan dukanya sudah Pak. Siap. Sekarang sukanya sebagai GM itu gitu. Woi, luar biasa sebenarnya. Kalau mungkin sebenarnya pertama gaji. GM itu kan posisi tertinggi di hotel, Pak. Operator hotel. Kalau di hotel kecil namanya hotel manager. Tapi kalau hotel besar dengan lengkap fasilitasnya disebut general manager. Nah, kalau orang punya jabatan tertinggi di sebuah perusahaan gimana rasanya? Kan pasti membanggakan. Ya, baik di pabrik atau dimanapun sama saja gitu. Nah, sukanya adalah tentunya kita kita mendapatkan pengakuan ya, pengakuan apa yang kita inginkan. Bayangkan dari kecil Mas, saya kerja sudah 30 tahun lebih misalnya. Jadi sekarang saya merasakan, saya bisa melihat ke bawah ya, waktu saya zaman dulu gitu masih bawah gitu. Nah itulah kebanggaan kita, itu yang membuat, yang menyenangkan itu Pak. Perjuangan kita berasa banget gitu, karena kita sampai di puncak tertinggi lah jabatan di sebuah hotel. Gitu Mas. Ya. Ini bagaimana Bapak itu bisa membuat orang repeat order ke sini? Yang dicari oleh tamu itu apa sebenarnya? Orang kan bilangnya selalu secara fisik aja ya. Misalnya wifi, kemudian kamar, kemudian makan, secara fisik aja sebenarnya. Itu keliru sebenarnya. Kita justru harus memfokuskan pada benefitnya untuk dia apa, pengalaman buat tamu itu apa. Itu sebenarnya lebih dipentingkan. Kalau kita cuma bilang bangga misalnya punya kamar, punya dari marmer, SWOT, kenapa dari marmer misalnya? Oh ini ada wifi, tapi untuk apa wifi? Kita nggak pernah berpikir itu. Gitu. Misalnya kita punya gym, fitness center, tapi cuma fisiknya, tapi kita nggak pernah berpikir untuk apa gym situ? Tamu yang mana yang suka? Jadi kita harus justru memunculkan pengalaman apa dia yang dapat pada saat gym, pengalaman apa yang dia dapat pada saat di kamar, kesannya supaya muncul nantinya di pengalaman itu. Jadi bagaimana kita treatment tamu. Makanya kalau tamu makan di restoran misalnya, tidak hanya makanan saja yang kita perhatikan, tapi kita dekati tamu tersebut. Kita dekati tamu tersebut. Ditanya, Bapak sudah makan atau Bapak mau nambah lagi, atau mungkin ada yang kurang, atau dan seterusnya. Jadi tamu diajak ya, mempunyai pengalaman. Bahkan sekarang tamu diajak untuk misalnya kalau tamu yang agak misalnya curious gitu, atau misalnya pengen tahu gitu ya, kadang-kadang saya bilang sama anak, tawarin tamu, kamu membuat omelet sendiri gitu. Ya biar tamu buat omelet sendiri gitu, kira-kira gitu. Supaya muncul pengalamannya yang dia mungkin di tempat lain tidak akan dapatkan itu. Besok return. Besok dia datang lagi. Terakhir, harapannya apa Pak? Untuk apa nih? Untuk ke depan Bapak. Untuk ke depan, harapan saya sih kalau dari segi dari segi profesi gitu ya, harapan saya sih sebenarnya saya bisa membuat hotel itu selalu berinovasi, selalu berubah, setiap tahun berubah, bahkan mungkin setiap bulan berubah. Jadi hal-hal baru harus ada di hotel itu. Jadi tamu yang repeater itu sekarang semakin banyak yang tamu datang lagi itu. Jadi dia pingin tentunya melihat sesuatu yang baru juga gitu.
Dan kita harus menunjukkan bahwa kita tuh orang kreatif gitu. Masa udah tahun lalu saya di sini misalnya tamunya sama aja itu, kayaknya enggak kreatif gitu ya, gitu kira-kira gitu. Nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Lalu harus ada perubahan. Nah, saya ingin supaya hotel itu bisa konsisten, karena hotel itu investasi yang cukup besar. Kita juga harus melihat jangka panjangnya. Gitu. Nah, bagaimana harapan saya sebagai seorang GM itu bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan hal itu di Hotel From One Airport ini. Gitu. Luar biasa, teman-teman. Saya sih dapat inspirasi banyak, dapat wawasan banyak, dapat pengetahuan banyak. Saya harap teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, dan mudah-mudahan bisa memperbaiki hidup kita sehingga kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Luar biasa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.